Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas game week ke-37. Let's go. Oke, game week ke-36 gue happy banget ya. Karena game week ini gue mendapatkan poin yang cukup gede. Dan kemarin kalau gak salah lihat gue tuh 113 poin ya. Jadi itu salah satu poin tertinggi gue di musim ini. Cukup gacor untuk bench boost gue kemarin. Dan seperti biasa langsung aja kita akan bahas game week ke-37. Karena game week ke-37 ini juga adalah game week, double game week ya. Cuman memang double game weeknya gak sebesar game week kemarin, tapi cukup patut diperhitungkan. Dan sepertinya untuk di game week ini gue akan bikin untuk free hit draft ya. Karena di free hit draft ini juga tentunya untuk teman-teman yang mau free hit bisa banget nih untuk dilihat, karena tentunya nggak sedikit juga ya untuk teman-teman semua yang masih punya free hit untuk di game week ke-37 ini. Dan gue rasa kalau masih punya free hit ini salah satu chip yang cukup krusial nih, karena di akhir musim juga, dan ini cukup bisa mendongkrak untuk overall rank kita di penutup musim nanti di game week 38. Dan untuk itu langsung aja seperti biasa untuk segmen-segmennya, tim review singkat, tim selection, dan juga free hit draft untuk di game week 37 nanti. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama, tim review singkat. Let's go. Oke, untuk tim review singkat ya, dimana Rainbow FC tim utama gue kemarin gue mendapatkan 113 poin ya, yang dimana average poinnya di angka 79, jadi gue ada di atas rata-rata tentunya. Dan untuk highestnya ini salah satu highest tertinggi nih di musim ini, karena ada sampai di angka 225 poin ya. Dan di situ pasti kaptennya nggak jauh-jauh dari De Bruyne pastinya, karena De Bruyne ini memecahkan rekor ya untuk poin tertinggi di musim ini dengan 30 poin ya, yang dimana sebelumnya kalau nggak salah itu dipegang oleh Matty Cash dengan 29 poin, dan sekarang rekornya pecah di musim ini di Kevin De Bruyne dengan 4 golnya dia. Jadi cukup gacor untuk De Bruyne, mantap banget. Dan untuk overall rank gue naik ya, dan untuk rank gue di liga-liga yang gue ikutin juga hijau semua, alhamdulillah mantap banget. Dan untuk overall rank gue naik ke 1,4 juta, yang dimana kemarin di angka 1,7 jutaan, jadi cukup oke, naik lumayan tinggi 200 ribuan. Dan untuk Liga Go FC ya, sini kita lihat ya, untuk Liga Go FC pemuncak klasmen ada Jarum Surya di angka 2491, dan untuk peringkat kedua ada Salemba FC di 2486 yang terpaut tipis banget nih, cuman 5 poin aja. Jadi ini pasti masih sengit banget perebutan juara di 2 game week terakhir nanti. Dan di peringkat ketiga ada Ricky Hadi dengan 2465 poin. Cukup jauh ini kalau dari Ricky Hadi ya, karena selisihnya hingga 26 ya, 26. Dan langsung aja kita lihat untuk tim review gue singkat, dimana kemarin gue mengkaptenkan Foden akhirnya. Di menit-menit akhir gue mengkaptenkan Foden, dimana sebelumnya gue mau ngaptenin Mount, cuman ternyata gue lebih kuat ke Foden. Dan bener aja ternyata Mount itu sebenarnya di game week pertama nggak dimainin ya, tapi di game week kedua cukup gacor, 1 gol 1 assist, dan bersama dengan James juga dia cukup gacor, James dengan 1 clean sheet dan juga 1 assist. Jadi cukup disayangkan ya gue nggak mengkaptenkan Mount ya, karena Foden hanya mampu mencetak 1 gol aja gitu dari 2 game week kemarin, dimana dia mencetak gol juga dari pemain pengganti, jadi nggak cukup berbuat banyak dengan total raihan poin hingga 8 poin aja di total double game week kemarin. Dan yang gacor kemarin ada Kevin De Bruyne dari Manchester City. Jadi untuk teman-teman yang pakai De Bruyne pastinya lagi happy banget sekarang ya, dengan total raihan hingga 30 poin, kalau di kaptenin jadi 60 poin, gila. Dan di back gue ada Laporte yang cukup oke juga, 1 gol dan clean sheet juga, 14 poin. Cuman sayangnya dia sekarang lagi cedera ya, kuning di sini bisa gue lihat tandanya. Dan ada Alexander Arnold yang sayangnya cuman 4 poin aja. Dan selanjutnya ada James yang 13 poin, dan ada Cash yang 3 poin, dan ada Ramsdale yang juga 4 poin. Sayang banget Arsenal kalah 3-0 dari Spurs ya, dimana juga cukup disayangkannya banyak keputusan wasit yang gue bisa lihat di pertandingan kemarin agak memberatkan dari Arsenal ya, karena bisa kita lihat juga dari holding. Sebenarnya untuk pelanggarannya gue rasa nggak terlalu berat, tapi benar-benar langsung dihajar oleh kuning 2 kali oleh wasit ya, jadi itu cukup kontroversial. Dan juga ada penalti juga di situ, jadi gue rasa memang Arsenal harus gigit jari untuk pertandingan kemarin. Dan di lini tengah gue ada Madison dengan 8 poin, cukup oke. Madison 1 gol dia, dan Vardy udah mulai mencetak gol lagi ya, 2 gol beruntun kemarin dia, yang menandakan bahwa Vardy belum habis gitu. Jadi Vardy masih bisa diperhitungkan, ditambah lagi Leicester City besok akan double game week lagi, jadi patut diperhitungkan untuk Vardy tentunya. Dan selanjutnya ada Watkins yang 7 poin, 1 gol juga, tapi sayangnya sekarang dia cedera lagi nih, kuning nih. Dan untuk pemain pengganti gue, pemain bench gue yang tetap bisa dihitung poinnya, ada Nketiah dengan 2 gol yang cukup oke, jadi 15 poin, cukup mantap Nketiah. Dan ada Sanchez juga yang berhasil clean sheet terhadap Manchester United ya, dengan total kemenangan Brighton 4-0 terhadap MU, cukup aneh ya, dan ini cukup memukul hati para pendukung MU. Dan selanjutnya ada Mateta dengan 1 poin aja, lalu ada White yang nggak main karena cedera ternyata dari 2 pertandingan kemarin dengan 0 poin. Dan berikut kurang lebih untuk tim review singkat gue, dan selanjutnya langsung aja untuk tim selection, dimana kemarin gue memutuskan
untuk menjual Muhammad Salah, di mana Muhammad Salah di 4 pertandingan terakhir tidak mencetak gol ya. Dan benar aja Luis Diaz di 4 pertandingan terakhir kalau kita bandingkan apple to apple, tentunya Luis Diaz lebih oke di sini dengan torehan hingga 2 gol dan 3 assist di 5 pertandingan terakhir. Jadi gue rasa menjadi pilihan yang bagus banget untuk Luis Diaz. Ditambah lagi di sini Luis Diaz akan menghadapi Southampton yang kemarin juga baru kalah ya Southampton ya di pertandingan terakhir. Jadi tentunya bisa menjadi potensi yang bagus banget untuk Luis Diaz bisa kembali gacor tentunya. Dan selanjutnya ada Watkins ya, dimana Watkins sebenarnya di sini gue agak bimbang untuk bisa menjual Watkins untuk mengganti Kane atau enggak, karena kalau misalnya kita ngelihat di sini si Watkins yang double game week tentunya gue cukup berat untuk bisa melepas Watkins, tapi karena dia cedera di sini jadi gue rasa bisa gue ganti dengan Kane. Gue rasa akan menjadi pilihan yang bagus karena Kane lagi gacor banget. Dan ditambah lagi untuk Spurs akan melawan Burnley ya di game week 37 besok. Walaupun memang gak double game week, tapi gue rasa Spurs menjadi pilihan yang bagus karena di akhir game week nanti di game week ke-38 Spurs juga akan menghadapi tim yang cukup oke yaitu Norwich City. Jadi gue rasa akan menjadi pilihan yang bagus banget untuk bisa milikin aset-aset Spurs untuk di akhir game week ini. Ada Son di situ yang gacor banget ya, ada Kane juga, atau mungkin Kulusevski bisa menjadi pilihan yang bagus karena asisnya dia. Dan kurang lebih begini untuk tim gue di sini. Ada Mateta yang ada di dalam bench yang mungkin akan gue masukin juga ya. Gue gantikan dengan Nketiah mungkin karena Newcastle juga untuk performanya ternyata nggak bisa kita anggap remeh ya, karena Newcastle juga cukup oke ternyata, bahkan bisa membuat Liverpool cukup kesusahan ya untuk mencetak gol ya waktu lawan Newcastle kemarin ya. Walaupun memang kalah 1-0, tapi gue rasa Newcastle masih menjadi tim yang cukup oke untuk di setengah musim ini. Jadi patut dipertimbangkan. Dan ditambah lagi Arsenal baru kalah 3-0 terhadap Spurs ya. Jadi gue rasa ini bisa jadi poin bagus untuk Newcastle, dan juga ini pastinya menjadi hal yang cukup berat ya untuk Arsenal ya dari segi mental. Jadi perlu kita lihat lagi untuk Arsenal ke depannya. Dan bahkan untuk kiper gue pakai Sanchez di sini ya, Leeds United lawannya dibanding Ramsdale melawan Newcastle. Jadi gue agak-agak berat ya untuk bisa menggunakan Arsenal untuk di game 37. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection gue. Selanjutnya langsung aja kita masuk untuk free hit draft untuk di game week ke-37 besok. Nanti itu langsung aja let's go. Oke, untuk free hit draft kali ini gue udah buat ya, dan gue udah susun juga ya dari susunan data yang udah gue buat di sini, di mana data yang gue ambil adalah dari fixturnya dulu, di mana fixture di sini ada 5 tim yang dapat double game week. Dan dari 5 tim ini yang bisa gue lihat paling oke, yang pertama di sini ada Aston Villa, di mana Aston Villa nanti akan melawan Crystal Palace dan juga melawan Burnley. Dan ini salah satu double game week yang paling oke dari segi fixture, karena Aston Villa juga dari segi performansnya juga cukup oke. Kemarin bisa berhasil membuat cukup kerepotan Liverpool ya, di mana Liverpool berhasil menang dengan skor 2-1, yang dimana gol pertama dicetak oleh Douglas Luiz dari Aston Villa ya. Di sini cukup membuat ketar-ketir dulu tuh awalnya dari Klopp ya dan kawan-kawan. Dan di sini Aston Villa gue rasa masih menjadi tim yang performansnya cukup oke dan cukup menarik nih, bisa kita ikutin. Dan di sini ada Coutinho, Cash dan juga Martinez langsung triple up gue pakai untuk di free hit draft gue kali ini. Dan selanjutnya di tim kedua yang cukup gacor ada Leicester City, di mana Leicester City di sini bisa kita lihat ya untuk di free hit draft kali ini, di mana dia fixturnya akan menghadapi Watford dan juga akan menghadapi Chelsea, di mana Chelsea memang cukup berat, tapi untuk melawan Watford, tim yang udah pasti degradasi besok, gue rasa akan menjadi lumbung gol yang cukup gede nih untuk dari Leicester City ini. Di sini ada Barnes, ada Vardy yang bisa gue pakai karena Barnes dan Vardy cukup gacor di pertandingan terakhir, di mana Vardy bahkan mencetak 2 gol dan Barnes mencetak 2 assist. Jadi salah satu nama-nama yang cukup oke dari Leicester City, 2 nama ini. Dan selanjutnya di tim ketiga yang kita lihat dari fixture cukup oke untuk di double game week besok ada Everton, di mana Everton gue masukin di sini ada Mikolenko dan juga di bench gue ada Pickford, di mana di sini untuk Everton dia double game week untuk fixturnya akan menghadapi Brentford dan akan menghadapi Crystal Palace. Tim-tim yang sebenarnya nggak ada di papan atas ya, sama-sama di papan tengah. Jadi gue rasa ini kemungkinannya 50-50 dan bisa jadi potensi bagus untuk Mikolenko untuk back sayap ini bisa kembali gacor ya, dimana dia kemarin mencetak 1 gol ya untuk di pertandingan terakhir Everton. Jadi gue rasa untuk performance-nya lagi naik formnya untuk Mikolenko di pertandingan game week 37 besok. Dan selanjutnya di nama keempat untuk tim terbaik dari segi fixture untuk double game week besok ada Crystal Palace. Crystal Palace pilihannya tentunya ada Zaha di situ yang bermain secara reguler, main terus. Dan untuk nama-nama lain gue sedikit nggak merekomendasikan karena memang rotasi yang cukup tinggi ya diberlakukan oleh Vieira di Crystal Palace ini, membuat kayak nama-nama pemain depannya di situ ada Benteke, ada Eze, ada Mateta, nama-nama yang sering dirotasi. Jadi kita nggak bisa pernah nebak ya siapa kira-kira besok siapa yang main. Dan satu hal yang pasti yang selalu main terus itu adalah Zaha. Jadi Zaha jadi nama yang cukup oke karena dari segi fixturnya dia akan menghadapi Aston Villa dan juga Everton. Jadi cukup oke banget untuk Zaha kali ini. Dan selanjutnya di nama kelima ada Burnley, di mana Burnley juga akan dapat double game week. Dan Burnley ini menjadi fixture terlemah ya kalau misalnya gue lihat ya dari tim-tim yang dapat double game week ya, karena bisa gue lihat di sini untuk Burnley dia akan menghadapi Tottenham Hotspur yang lagi gacor-gacornya, dan juga dia akan menghadapi
menghadapi Aston Villa yang performance-nya juga lagi oke banget. Jadi gue rasa ini Burnley double game week yang bisa gue bilang cukup ya, potensi zongnya cukup gede ya. Kalau katanya FPL begini, potensi investasi bodongnya cukup gede karena di situ ada Weghorst, ada Rodriguez yang beberapa kali double game week di game week kemarin juga cukup zong. Jadi ini nggak patut direkomendasikan, tapi kalau memang dari segi mengisi budget, gue rasa bisa menjadi nama yang cukup diferensial karena di situ gue memasukkan Weghorst di sini untuk dari segi diferensial dan juga tentunya dari segi budget ya untuk dari lini depan free hit draft gue kali ini. Dan berikut kurang lebih untuk free hit draft gue yang gue isi dari nama-nama double game week. Di situ ada 5 tim yang cukup oke. Tadi gue rangkum lagi, ada Aston Villa, ada Leicester City, Everton, Crystal Palace, dan juga ada Burnley. Dan selanjutnya dari nama-nama 5 tadi kita bergerak lagi ke nama yang cukup wajib yang kita harus pakai karena ini nama-nama yang cukup rajin mengumpulkan poin ya. Dari segi kegacorannya di situ ada 2 tim yang cukup menarik perhatian, yaitu adalah Manchester City dan juga ada Liverpool. 2 tim yang sedang memperebutkan tahta juara, pastinya nggak bisa main-main ya untuk di beberapa game week ke depan ya. Bahkan tentunya bisa kita lihat Liverpool lagi ngejar trofi banget. Jadi gue rasa pasti menunggu banget ya untuk potensi keplesetnya City. Jadi di sini gue akan masukin nama-nama inti dari Liverpool. Di situ ada Alexander Arnold dan juga ada Luis Diaz yang lagi gacor tentunya di sini. Luis Diaz gue masukin, dan selanjutnya dari segi Manchester City gue masukin ada De Bruyne dan di benchnya ada Cancelo. Dan berikut kurang lebih untuk free hit draft yang bisa gue sampaikan dari potensi double game week yang cukup gacor dari 5 tim yang ada, plus dari nama-nama yang cukup rajin mengumpulkan poin dari Liverpool dan Manchester City. Dan berikut kurang lebih untuk free hit draft yang gue bisa berikan. Semoga membantu teman-teman semua juga ya dalam meramu serta meracik tim di game week ke-37 ini. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, masukan, saran atau nama-nama lain yang terlewat yang gue nggak sebutin, bisa feel free to tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran, masukan serta kritik untuk tim gue, untuk konten gue kali ini. Dan untuk itu kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton, dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.